Dunia permedsosan saat ini sedang dihebohkan dengan aksi anak perwira yang menganiaya seorang mahasiswa. Apa? Gerak, mati kau. Udah, bikin emosi. Kalau kelainan emosi kau. Udah. Emosimu kalah tadi. Apa? Udah. Bilang. Ya bilang apa? Kau bilang. Ampun. Kau bilang ampun. Kau bilang. Dunia permedsosan saat ini sedang dihebohkan dengan aksi anak perwira yang menganiaya seorang mahasiswa secara brutal. Kasus yang disebut-sebut persis Mario Dendi yang menganiaya David Ozora ini pun memantik kegeraman dari berbagai masyarakat. Pasalnya, pada saat kejadian, ayah pelaku penganiayaan yang diketahui merupakan perwira tinggi polisi AKBP Achirudin Hasibuan tengah berada di lokasi dan membiarkan korban dianiaya oleh anaknya. Kejadian yang diketahui terjadi pada Desember 2022 lalu ini pun viral di sosial media setelah diunggah oleh salah seorang netizen di media sosial Twitter. Kini Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Sedangkan sang ayah resmi dicopot dari jabatannya sebagai anggota Polri karena melanggar kode etik. Pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Kemudian terhadap orang tua terlapor AKBP AH yang bersangkutan sudah dicopot di jabatannya sejak tanggal 7 April 3 April ya 3 April tahun 2023. Pak, ini dokter ya Pak? Ngapa ngajak lahi? Siapa yang ngajak lahi? Ngajak lahi siapa? Jangan ngajak lahi siapa? Kasus penganiayaan juga menimpa seorang dokter yang dianiaya pasiennya. Penganiayaan terjadi lantaran pasien merasa obat yang diberikan tidak efektif dan membuatnya tak kunjung sembuh. Akibat dari insiden tersebut, sang dokter yang diketahui merupakan dokter magang di Puskesmas Pajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat itu pun terluka di bagian wajah hingga harus mendapatkan perawatan intensif. Sementara pelaku akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Ada miskom sih kalau menurut aku. Soalnya memang kalau misalnya di pihak pasien juga kan observasi dan akhirnya mungkin itu yang ngebuat dia jadi kayak tambah parah gitu. Ini kan sebenarnya kan dia mau nyari solusinya. Ini kenapa ulu hatinya sakit gitu. Cuman balik lagi, dokter kan juga manusia shy. Jadi emang butuh yang namanya observasi dan reaksinya obatnya dulu karena kan memang itu kan di puskesmas ya. Jadi otomatis dia juga belum tahu ini ya emang harus ke spesialis sih. Kalau yang di dokter umum itu atau dokter jaga itu kan dia akan kasih obat pereda sementara dulu gitu kan. Ya. Warga Serang, Banten dihebohkan dengan seorang kakek-kakek yang menimbun uang jadul di bawah tempat tidurnya senilai ratusan juta rupiah. Uang jadul edisi 1990 ini yang terdiri dari 10 ribuan, 20 ribuan hingga 100 ribuan yang ditabungnya sekitar 30 tahun yang lalu. Fakta itu terungkap setelah si kakek sakit. Alhasil keluarga dibantu tetangga rumah pun ikut membantu si kakek untuk menghitung tabungannya yang ternyata senilai ratusan juta rupiah. Kalau kakek-kakek tadi mengumpulkan uang jadul sekitar 30 tahun yang lalu sampai ratusan juta rupiah. Nenek-nenek yang satu ini hanya butuh waktu 1 hari saja untuk mendapatkan uang yang lumayan banyak dari hasil mengemis. Lucunya nenek-nenek tersebut menghitung uang kumpulannya ketika sedang mengemis.